Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu. Ya, kita masuk ke materi selanjutnya di dalam mata kuliah teknik pengadaan. Kali ini kita akan membahas mengenai organisasi pengadaan. Jadi dalam melakukan aktivitas pengadaan, tentu harus ada visi misi dan juga tujuan dari organisasi supaya pelaksanaan pengadaan itu dapat secara efektif dan efisien. Nah, sebelum kita masuk ke organisasi pengadaan, kita membahas dulu mengenai pengadaan BJ atau barang atau jasa pemerintah. Apa yang dimaksud dengan pengadaan barang jasa pemerintah adalah salah satu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa oleh kementerian, lembaga, satuan kerja perangkat daerah, atau institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari tahap awal, ya, mulai dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan sampai pun ke supplier relationship management, yang prosesnya dimulai dari perencanaan, ya, sampai diselesaikan seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa. Jadi kalau misalnya kita bicara pengadaan ini erat kaitannya tentang pengadaan di pemerintah. Nah, kemudian di dalam pengadaan pemerintah itu ada namanya LKPP. LKPP ini adalah lembaga, ya, lembaga, ya, di LKPP ini adalah lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah. Jadi ini adalah lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengawasi dan juga lihat, ya, dan juga bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, ya, kepada Presiden dalam aktivitas pengadaan yang ada di lembaga, kementerian maupun di instansi daerah. Jadi LKPP ini adalah tugas pokok pemerintah yang dia mempunyai tugas adalah untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat khususnya di dalam bidang pengadaan. Untuk apa? Untuk tercipta dari good governance. Good governance adalah suatu tatanan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang dia adil dan makmur, dan juga clean government. Nah, apabila ini tercipta good governance dan clean governance, maka akan terjadi penghematan belanja negara sehingga masyarakat yang tadi tercipta kondisinya menjadi adil dan makmur. Nah, ini adalah kedudukan pengadaan dalam pelaksanaan di pemerintah, ya. APBN, anggaran pemerintah belanja negara, atau APBD, anggaran pemerintah belanja daerah. Jadi tadi kalau kita bicara di pengadaan pemerintah itu mulai dari perencanaan sampai ke maintenance-nya, ya, pemeliharaan. Jadi ada aktivitas planning, ada programming, budgeting, pelaksanaan pengadaan, ya, pengadaannya itu ada melaksanakan kontrak dan pembayaran, kemudian ada handover terhadap ke usernya, ya, terhadap yang melakukan pengadaan, dan juga melakukan pemanfaatan dan pemeliharaan. Jadi ini adalah aktivitas pengadaan di dalam pemerintah. Nah, sekarang kita masuk ke organisasi pengadaan, ya. Ini kita masih bicara tentang organisasi pengadaan di pemerintah. Jadi kalau misalnya kita menggunakan melalui penyedia, ya, ibaratnya ada panitia pengadaan, ya, ataupun kita menggunakan ada organisasi pengadaan, maka dia harus ada 5 organisasi pengadaan, yaitu adalah pengguna anggaran, ya, nanti kita akan bahas satu persatu apa tugasnya. Kemudian ada PPK, yaitu pejabat pembuat komitmen, kemudian unit layanan pengadaan, dan sampai pejabat penerima hasil pekerjaan. Nah, kalau misalnya dilakukan swakelola, ya, ingat kembali kalau misalnya swakelola itu adalah dilakukan secara pembentukan kepanitiaan, ya, kepanitiaan, maka hanya 3, ya, yaitu pengguna anggaran, PPK dan PPHP saja. Pejabat pengadaan dan juga unit pengadaan itu tidak digunakan apabila diadakan kepanitiaan. Tapi kalau misalnya memiliki ada vendor, ya, menyediakan vendor, maka harus melakukan 5 kegiatan ini. Oke, kita masuk ke PA. PA adalah pejabat
pengadaan, ya, atau istilahnya adalah pengguna anggaran. Jadi ini adalah di tahap pertama, ya. Jadi tugasnya untuk membuat rencana umum pengadaan, ya. Jadi dia yang membuat apa sih kebutuhan pengadaan yang ada di pemerintah. Kemudian diumumkan di web dan juga di portal pengadaan nasional. Kemudian juga dia membuat, ya, pengguna anggaran ini yang membuat paket pengadaan. Jadi membuat spesifikasinya, ya, dia menentukan. Jadi misalnya ada kebutuhan untuk pembangunan rumah sakit, ya dia buat, ya, PA ini spek untuk rumah sakit yang akan dibangun itu seperti apa. Kemudian dari pengguna anggaran dia akan menetapkan organisasi di bawahnya yang diperlukan, yaitu ada di bawahnya tadi ada PPK, ada ULP, PP, dan PPHP. Kemudian dia juga pengguna anggaran fungsinya untuk menetapkan pemenang, ya, khusus untuk pemenang paket lelang di atas 100 miliar ataupun seleksi di atas 10 miliar. Jadi pengguna anggaran ini dia adalah penanggung jawab utama dalam aktivitas pengadaan. Kemudian PPK ini adalah pejabat pengguna. PPK ini adalah pejabat pembuat komitmen, ya. Nah, ini dia akan bekerja sama dengan pengguna anggaran. Yang pertama, dia ini urusannya lebih ke arah untuk membuat HPS, ya, harga perakiraan sementara. Kemudian spesifikasi teknisnya, ya tadi spesifikasi yang dibuat PA, kemudian dia bekerja sama PPK untuk lebih ke teknisnya, ya. Kemudian dia yang bertugas untuk membuat rancangan kontrak, menerbitkan SPPBJ adalah surat perintah pengadaan barang dan jasa, dia menandatangani kontrak, melaksanakan kontrak, dan juga menyerahkan hasil pelaksanaannya ke pengguna anggaran, ya. Jadi dia yang membuat kontrak. Tanggung jawabnya adalah substansi pengadaan dan pelaksanaan kontrak. Kemudian ULP, ya. ULP adalah unit layanan pengadaan, ya. Dia yang adalah membuat proses pelelangan atau pemilihan penyedia, ya. Jadi kalau PPK itu membuat kontrak, ULP yang memilih si penyedianya atau supplier, yang tugasnya adalah menyusun rencana jadwal lelang, mengumumkan pelaksanaan lelang, ya, menetapkan dokumen lelang, sampai dia menetapkan pemenang, ya, yang tadi bersama dengan pengguna anggaran, seperti itu. Nah, kemudian, ini beberapa hal yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Jika diperlukan, pengguna anggaran dapat menetapkan tim teknis, ya, tadi bahwa pengguna anggaran bisa bersama dengan PPK untuk teknis. Kemudian menetapkan tim tenaga ahli atau tim yuridisial, ya, misalkan perselisihan PPK dan WP. Kalau PPK, ya dia bisa mengusulkan perubahan paket, ya, karena dia berhubungan dengan kontrak. Menetapkan tim ahli anwizer. Tim ahli anwizernya adalah sama dengan tenaga ahli, ya, cuman dia lebih bicara tentang teknis, ya, tim tenaga ahli teknis, ya. Dia akan menjelaskan tentang pengadaan teknisnya. Kemudian juga dia mengeluarkan uang muka untuk suppliernya, ya. Kemudian ULP, ya, itu dapat mengusulkan perubahan HPS, ya, karena dia tadi berhubungan dengan memilih penyedia, ya, atau memilih supplier. Nah, kemudian PP, ya. PP ini pejabat pengadaan. Jadi dia ini bisa digunakan untuk penunjukan langsung, ya. Jadi kalau misalnya ada kebutuhan di bawah 100 juta, ya, pihak pengadaan saja, tidak perlu lagi ada PPK, ada PA, ya, seperti itu. Dia bisa melakukan ke semuanya. Tapi hanya untuk tender-tender atau misalnya pengadaan yang di bawah 100 juta. Nah, dia tugasnya adalah tanggung jawab pelaksanaan kepada pengguna anggaran, ya. PPHP ini adalah pejabat penerima hasil pekerjaan, ya. Jadi dia memeriksa terhadap hasil pekerjaan. Jadi ini ibaratnya si usernya, ya, dia menerima hasil pekerjaan, yang mendatangi berita acara serah terima pekerjaan, ya. Jadi ini adalah dia memeriksa tugasnya dan menerima barang atau menerima hasil dari pekerjaan. Oke, nah ini adalah hasil alur pengadaan, ya, mulai dari PA, kemudian dari PPK, dari ULP, ya, dan ini adalah PPK juga, ya, kemudian dari PPHP, ya. Jadi semua berurutan dari awal sampai ke akhir.
Nah, ini contoh adalah struktur organisasi pengadaan di anggaran pemerintah belanja negara ya di pemerintah. Jadi ULP-nya ya, pengadanya adalah menteri atau kepala, atau misalnya seperti kita adalah di kementerian ya. Kemudian pengguna anggarannya satuan kerja ya, misalnya Politeknik APP, yaitu adalah KPA-nya, konsep pengguna anggaran ya. Kemudian dia mempunyai beberapa organisasi, yaitu pejabat pembangunan, pejabat pengadaan, dan juga sampai bendahara pengeluaran. Oke, sampai di sini dulu materi di pertemuan ini. Silahkan dipelajari kembali dan dikerjakan tugasnya. Sampai ketemu di minggu depan.